Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin peserta kuliah Ilmu Kesehatan Hewan yang saya hormati, para pelaku praktisi kesehatan hewan dan peternakan, ini pada hari ini tanggal 29 Januari 2024 saya akan menyampaikan materi tentang penyakit cacingan pada hewan ruminansia. Ini pada hewan ruminansia, artinya cacingan pada sapi, kambing, domba, dan kerbau. Jadi artinya nanti kalau karena berbeda cacingan pada monogastrik, contoh anjing, kucing itu berbeda dengan ruminansia. Yang pertama kali akan saya sampaikan tentang penyakit cacing hati atau fascioliasis. Fascioliasis. Karena fascioliasis ini paling penting, paling bahaya. Fascioliasis. Jadi penyebabnya karena namanya fasciola hepatica, makanya menjadi fascioliasis. Jadi fasciola pada hepatica itu hepar hati. Dan fasciola gigantica, jadi fasciola giant atau raksasa. Jadi fasciola itu cacing hatinya ada dua, ada yang biasa namanya fasciola hepatica, jadi ukurannya kecil gitu. Cuman lebih segini. Pada sapi, kalau pada kambing domba itu biasanya fasciola hepatica. Kurang lebih segini, inilah bentuknya memang kayak daun begini. Kemudian kalau gigantica itu pada sapi lebih besar gitu. Ukurannya lebih besar, namanya gigantica. Tapi ya kayak gede sekali enggak. Jadi bentuknya, asumsi cacing itu bukan berarti harus bentuknya gelang panjang enggak ya, atau bentuk pipih enggak. Jadi ini juga cacing, bentuknya seperti ini, dewasanya seperti ini, dewasanya. Ini fasciola hepatica. Jadi fascioliasis itu investasi parasit cacingan pada organ hati yang mengakibatkan terjadinya kalsifikasi. Kalsifikasi itu pengapuran pada organ hati. Jadi hati sapi atau domba yang cacingan itu ada warna putih pengapuran, mengeras. Kemudian tersumbatnya saluran empedu, namanya ductus bilivirus itu, jadi tersumbat. Jadi cacing hati ini pada ductus bilivirus, ductus saluran bilivirus. Ductus, jadi dia memang menyumbat pada saluran. Jadi ada pengapuran pada hati dan ada penyumbatan pada saluran empedu, karena inti utama daripada di antara fungsi hati adalah menghasilkan empedu. Jadi salurannya ini disumbat oleh cacing atau obstruksi. Kemudian setelah itu mengakibatkan kematian sel hati. Sel hati menjadi rusak, mati karena ada parasit. Sel hati itu namanya hepatosit. Hepatosit ini namanya sel hati. Nah, termasuk ada sel hati yang sifatnya imunologis atau sistem kekebalan tubuh, namanya sel Kupffer. Jadi karena yang menemukan Master Kupffer, jadi makanya sel Kupffer. Di hati itu ada sistem kekebalan tubuh, namanya sel Kupffer. Yang menemukan ini adalah Master Kupffer. Sehingga mengakibatkan fungsi hati menjadi menurun karena hatinya ada parasit. Paham ya? Nah, menurunnya fungsi hati ini sangat berbahaya. Karena apa fungsi hati? Fungsi hati diantaranya tadi pertama kali menghasilkan empedu. Jadi ketika ada cacingan, ini jadi karena selnya pada rusak, otomatis produksi daripada cairan empedu ini, asam empedu ini menjadi berkurang. Di samping disumbatlah salurannya dari kantong empedu, namanya vesica vilea itu. Vesica vilea itu kantong empedu yang hijau itu yang pahit. Jadi yang warna hijau itu sebenarnya itu hasil produksi daripada hati.
Kemudian masuk ke kantong empedu warna hijau tadi, yang hijau yang pahit sekali itu memang ya. Nah, kemudian setelah itu empedu itu dialirkanlah ke mana? Dialirkan ke usus halus. Untuk apa? Untuk mengemulsikan lemak. Jadi lemak itu kan minyak. Nah, tanpa diemulsikan oleh empedu, dia tidak bisa tercerna dengan baik, tidak bisa diabsorpsi di intestinum. Makanya akhirnya diemulsikan. Nah, jadi akhirnya banyak lemak yang tidak tercerna ketika ada cacing hati. Nah, kemudian menurunnya fungsi asam empedu yang mana menurunnya fungsi hati sehingga produksi asam empedu menjadi menurun, sehingga metabolisme lemak menjadi turun, sehingga banyak lemak tidak tercerna. Akhirnya lemak-lemak itu diantaranya kalau pada manusia itu mengakibatkan kolesterol dan sebagainya. Itu karena fungsi hati menurun. Kalau fungsi hati menurun itu macam-macam. Kan ada hepatitis. Hepatitis pengertiannya artinya hepar hatitis itu radang. Jadi radang hati itu ini termasuk daripada hepatitis. Cuman asumsinya kalau hepatitis seakan-akan infeksi virus, tidak. Jadi apapun yang menyebabkan hati itu radang itu namanya hepatitis. Hepa itu hepar atau hatitis itu radang. Jadi radang hepar. Bisa dipahami ya seperti itu ya. Kemudian fungsi hati lagi diantaranya dia sebagai detoksifikasi semua benda asing termasuk obat. Jadi ketika fungsi hati turun otomatis rentan gampang keracunan. Kenapa? Karena fungsinya menurun. Kemudian termasuk produksi protein. Produksi protein ini juga di hati. Contohnya apa? Albumin. Itu adalah yang memproduksi adalah hati, albumin. Albumin itu sangat penting, kenapa? Karena dia yang menjaga keseimbangan cairan tubuh. Albumin itu putih telur, atau albumin itu putih telur. Nah, ketika albumin ini tidak diproduksi dengan baik, mengakibatkan tekanan osmotik daripada cairan ekstra dan intrarasa ini menjadi terganggu sehingga terjadi jaundice atau botol jaw. Jaundice itu ikterus matanya yang pucat itu namanya jaundice, itu karena kurang protein dan kurang darah. Kemudian terjadi botol jaw yang gondongan cacahan kronis itu di bawah leher, itu akibat fungsi hati menurun. Jadi kalau ada gondongan pada domba itu pasti dia gagal fungsi hati. Berarti itu karena fasciola. Karena fascioliasis, karena investasi atau infeksi cacing hati. Itu. Nah, kemudian albumin itu fungsinya tadi, jadi fungsinya menjaga. Kemudian hati juga itu berfungsi untuk apa? Untuk memfilter darah. Jadi darah itu kalau secara kasar difilter di ginjal. Itu residunya dibuang kasarnya. Tapi sebenarnya halusnya itu filternya di hati. Makanya di agama Islam sesungguhnya ada segumpal darah di dalam dada manusia. Jika baiklah dia, maka baiklah semuanya. Jika buruklah dia, buruk semuanya. Itu karena memang benar. Karena secara ilmu biologi memang hati ini adalah memang isinya ada darah. Isinya memang hati itu ada isinya ada darah. Makanya warnanya merah. Itu karena memang isinya darah. Itu paling besar konsentrasinya darah. Bagaimana fungsi kerjanya? Di antaranya hati ini sel darah merah. Makanya merah, sel darah merah warnanya merah ya. Sel darah merah yang sudah rusak ini sama hati dihancurkan, dirusak, bukan dirusak, dihancurkan, kemudian difilter, diambil zat-zat yang penting. Contoh hemnya. Hem itu warna merahnya, hemnya makanya jadi merah. Kemudian hemoglobin itu, kemudian Fe-nya, ferumnya, zat besinya itu, kemudian vitamin K-nya, vitaminnya itu disimpan di hati. Itulah hebatnya hati, itu luar biasa. Akhirnya ketika fungsi hati menurun, hati cacingan, artinya fungsi-fungsi itu menjadi menurun. Makanya akhirnya warna hatinya tidak merah lagi, warnanya keputihan. Di samping kapuran dia pucat pasti, karena kekurangan zat warna merah dari darah. Dia tidak mampu untuk mengolah sel darah merah yang sudah rusak. Akhirnya darahnya menjadi kotor. Makanya kalau cacingan, kalau kita sembelih pasti darahnya bukan merah seger,
tapi warnanya agak kental hitam. Nah, itu jadi darah yang benar itu merah seger, warnanya merah putih itulah. Warna merah itu yang seger. Jadi ketika hati ini rusak, intinya hati. Nah, kemudian bagaimana? Kemudian limbah-limbah daripada sel eritrosit, sel darah merah ini disimpan atau dibuang kemana? Ke limpa. Jadi ada limpa-limpa itu yang warnanya ke hati, warnanya tapi pipih agak keputihan tapi gelap, warnanya gelap tapi putihnya putih lapisan luar, tapi dalamnya merah. Itulah dia, hati itu membuang residu-residu daripada hasil metabolisme ke limpa. Atau kalau lien, kalau bahasa ininya lien. Spleen kalau bahasa Inggrisnya, spleen ya Gus ya. Bahasa Inggrisnya spleen, bahasa ilmiahnya lien, bahasa Indonesianya limpa. Itu jadi luar biasa. Makanya hati ini adalah disebutkan kelenjar terbesar di dalam tubuh yang berperan lebih dari 500 metabolisme. Itu hati. Nah, kemudian apa? Menghasilkan termasuk zat pembeku darah. Namanya protein, kalau salah fibrinogin. Jadi untuk pembekuan darah itu butuh vitamin K dan fibrinogin. Nah, vitamin K dan fibrinogin ini diproduksi di hati. Nah, makanya ketika hati gagal, pembekuan darah juga susah. Itulah fungsi hati. Kemudian fungsi hati itu dah ya, detoksifikasi, kemudian menghasilkan asam empedu untuk metabolisme lemak, kemudian untuk mengolah atau memfilter darah metabolisme, kemudian produksi protein, kemudian ada lagi penghasil enzim-enzim. Hampir semua enzim-enzim itu dihasilkan oleh hati. Pokoknya fungsi hati ini, jadi makanya ini kalau gagal hati gagal semuanya. Jadi contoh kolesterol itu karena hati dulu, hatinya gagal untuk mengolah lemak, akhirnya lemak di dalam sirkulasi, di dalam pembuluh darah. Kemudian diabetes itu terjadi karena gagal hati juga. Dia tidak mampu merubah glukosa menjadi glukogen. Karena rusak hatinya, akhirnya kadar darah di dalam kadar gula dalam darah menjadi naik. Itu menjadi naik, itu gara-gara hati juga. Kemudian protein namanya asites. Jadi kalau contoh nanti suatu saat menemukan cairan kuning di bawah kulit, di bawah daging, di atas kulit, di bawah perut itu, di bawah perut itu ada cairan. Itu karena terganggunya tekanan osmotik tadi hampir sama dengan botol jo itu sama karena fungsi hati. Itu hampir hati ini. Tapi kalau hati ini sehat, semuanya menjadi sehat. Itu. Nah, kemudian yang berikutnya faktor penyebab daripada fascioliasis. Itu katakanlah satu vektornya fasciola ini adalah siput. Siput. Jadi rumput yang mengandung siput itu pada lendir yang menempel pada rumput itu mengandung telur. Jadi masuknya dalam bentuk telur, kemudian menjadi larva, pupa, nembus ke dinding, nembus ke mana? Nembus ke dinding, ke intestinum, masuk ke penggantung usus, migrasi menempel ke hati. Jadi awalnya telur, berkembangnya di saluran pencernaan, berkembangnya mah di usus. Tadi usus sudah mulai larva, dia nembus. Bayangkan bisa menembus usus, ini nyata. Menembus usus, sampai usus kemudian merambat melalui mesenterium. Mesenterium itu penggantung usus. Langsung sampailah ke hati, di hati dia berkembang karena itu adalah media tumbuhnya dia, karena dia paling kuat meminum darah. Karena darah paling banyak ada di hati tadi itu. Kemudian genangan air. Jadi kelembapan yang tinggi ada genangan air. Genangan air kelembapan itu juga kenapa? Itu bagian dari siklusnya. Jadi contoh katakanlah ada satu domba atau sapi, fesesnya mengandung telur cacing. Nah, telur cacing itu akhirnya berkembang pada genangan air. Yang air dia berkembang, akhirnya dia
mengkontaminasi rumput atau air minum. Nah itu akhirnya berkembang masuklah ke tubuh. Kemudian gizi yang buruk. Kenapa? Ketika gizi yang buruk itu mengakibatkan hati itu sendiri sel cover tadi fagositosis itu memakan. Jadi sel itu kemampuan untuk memakan cacing di dalam mikroorganisme di dalam hati itu tidak kuat sehingga mengakibatkan cacing hati bisa berkembang. Jadi karena semua organ tubuh kita ini mengandung antibodi termasuk di hati ada sel khusus namanya sel cover itu. Sel cover tadi yang mana dia akan memfagosit itu memakan setiap ada mikroorganisme yang masuk ke dalam organ tersebut. Kemudian kurang sinar matahari ini penting. Jadi makanya intinya kalau bahasa umumnya intinya tata laksana lah yang perlu diperhatikan untuk menghindari katakanlah istilahnya cacing hati ini. Satu katakanlah rumput, usahakan istilahnya kalau motong rumput jangan sampai katakanlah sampai habis bawah karena itu bisa mengandung siput. Jadi minimal jarak berapa? 20 cm. Manfaatnya apa? Manfaat juga tumbuhnya lebih cepat nanti sebenarnya. Jadi kalau manusia serakah sampai habis ini juga repot. Yang bagus begini nanti lebih segar. Nanti motong rumput 20 cm. Kemudian siputnya sudah tidak ada. Kemudian itu pakan dari segi pakan. Kemudian pakan harus benar, pakan 10% kali berat badan itu pasti mencukupi pasti. Kemudian sinar matahari harus cukup. Intinya asal kata sinar matahari cukup, tingkat risiko penyakit apapun menjadi rendah. Jadi sinar matahari ini dalam manajemen tata laksana kandang ini termasuk paling vital sinar matahari. Paham ya? Di samping itu dia juga apa? Membunuh. Teriknya matahari ini juga membunuh katakanlah mikroorganisme. Contoh virus juga mudah mati. Jadi paham ya? Itu kemudian penyebabnya adalah tadi 1 Fasciola hepatica, 2 Fasciola gigantica. Pada kambing domba Fasciola hepatica. Jadi cacingnya kecil, kambing domba kecil. Tapi kalau pada sapi kata Fasciola gigantica. Jadi cacing hatinya yang besar. Paham ya? Nah itu enggak tahu Allah. Nah, cuman aneh juga. Anehnya itu ada kerbau. Jadi kalau tingkat resikonya kerbau itu sedikit. Pengalaman saya di lapangan ya. Ini ada apa saya juga enggak tahu kerbau ini. Tapi kalau kambing tingkat kejadiannya kambing dibandingkan dengan sapi itu jauh. Sapi itu hampir semuanya pasti fasciola sapi. Kalau kambing domba lebih di bawahnya sapi. Kalau pakai analisis saya mungkin dari segi pakan. Dari segi pakan kalau kambing domba itu rata rumput lapang. Kalau rumput lapang ini cenderung tidak ada vektornya tidak ada. Tapi kalau sapi ini rata-rata rumputnya kolonjono atau rumput gajah yang mana memang tempat merambatnya. Tapi kalau yang kerbau saya belum tahu kenapa kalau tingkat kejadian kerbau ini terhadap fasciola lebih rendah. Saya berapa kali artinya tidak menemukan menyembelih kerbau itu ada fasciola jarang sekali. Tapi kalau sapi hampir, sapi itu bisa dibilang, tapi mohon maaf, sapi dari Jawa atau lagi hampir 90%. Tapi kalau sapi di Jawa Barat relatif bagus. Kenapa? Karena saya mohon maaf, secara katakanlah kesadaran terhadap pemberian cacing, Jawa Barat lebih sadar dibandingkan Jawa Tengah. Tapi kalau Jawa Tengah hampir semua, karena ini pengalaman saya waktu kuliah itu pemeriksaan postmortem, pemeriksaan setelah disembelih itu 100% saya. Pada saat korban. Di sini enggak. Di sini hampir katakanlah ya ada tapi tidak nyampe katakanlah 30%. Jadi memang ini berarti kembali ke edukasi. Jadi kesadaran daripada. Padahal kenapa? Karena kerugian ekonomi luar biasa. Ini saya sampaikan di berikutnya. Kemudian gejala klinis. Gejala klinis yang pertama kali bulu, kusam dan rontok. Pasti. Bulunya kusam tidak mengkilat. Kemudian ada ketombe pada sini. Karena tengkuknya ini ada ketombe. Bulu berdiri jarang-jarang. Kemudian ada ketombe. Kemudian pertumbuhan pasti terganggu. Perut cenderung buncit. Nah, kalau body score itu 1,7. Jadi kurus-kurus, rusuknya kelihatan. Tapi perutnya buncit.
Kemudian anemia. Ya, lihat anemia, lihat lemah lesu. Matanya, sinar matanya kurang tajam. Mungkin kalau kita buka di konjungtiva mata, ini warnanya rata-rata menjadi pucat, putih. Nah, nanti kalau sudah parah itu menjadi kekuningan atau jaundice. Jaundice itu kekuningan. Jaundice itu kekuningan. Nah, ini jaundice, jadi penyakit kuning bahasanya itu kekuningan. Itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah feses pada awal infeksi itu lembek. Biasanya menjadi semacam mencret tapi tidak mencret gitu ya. Karena kotoran tidak bau, kalau mencret pasti bau. Jadi kotoran kalau mencret itu pasti bau busuk karena ada infeksi bakteri. Kalau cacing kan tidak bau busuk tapi konsistensinya seperti mencret. Bukan diare, kalau diare encer ya. Jadi hanya mencret tetapi tidak bau. Kalau mencret karena infeksi pasti bau. Bedakan ketika mencret cacingan sama, jadi kalau mencret tapi tidak bau itu berarti cacingan. Paham ya? Seperti itu. Kemudian tapi kalau udah berlangsung kronis itu nanti fesnya cenderung keras, kayak kering gitu. Kering. Kenapa? Karena keseimbangan cairan terganggu tadi. Karena gara-gara albumin yang diproduksi oleh hati itu berkurang sehingga tekanan osmotik daripada intra sama ekstraseluler terganggu, sehingga cairannya itu memilih keluar dari sel-sel sehingga akhirnya tersimpan tempat-tempat yang longgar, yaitu contohnya di leher, bawah perut, itu namanya bawah perut namanya ascites, kalau di sini namanya bottle jaw. Kemudian tubuh menjadi kurus. Nah kalau untuk pasti akan terganggu reproduksinya. Jadi awalnya dia pasti hipofungsi ovari. Jadi fungsi ovari turun, kadang-kadang birahi, kadang tidak. Birahi tetapi tidak ovulasi. Kenapa? Karena kan ovum ini kan dari protein, karena proteinnya kurang otomatis kan follicle ovarium ini kan kurang berkembang untuk memberi makan daripada ovum. Kemudian setelah itu pada kondisi tertentu produksi usai perah itu menjadi menurun. Nah, kenapa kerugian ekonominya? Karena satu ekor cacing itu per hari menghisap satu cacing dewasa ini 0,3 mili darah. Jadi satu ekor. Jadi kalau seandainya ada cacing ini ribuan ini, cacing itu nggak mungkin hanya butuhnya 10-an, minimal ratusan. Nah, kalau ada 100 ekor saja, tapi lebih nggak mungkin. 100, kalau 100 cacing dikalikan 0,3, 30 mili darah. Nah 30 mili darah itu mengandung apa saja? Nutrisi, vitamin dan oksigen dan sebagainya. Jadi pasti akibatnya kalau di sapi perah menurunkan produksi susu, kalau pada sapi potong menurunkan kenaikan berat badan. Nah ini yang menurut saya kepada masyarakat. Bagaimana? Bayangkan Bapak keluar obat cacing itu katakanlah per 2 bulan sekali hanya paling mahal 30.000. Kalau dibagi katakanlah 60 hari ketemunya hanya 500 rupiah per hari. Tetapi ketika katakanlah Bapak istilahnya melihara sapi yang harusnya kalau tanpa cacing itu kenaikannya 1,2 kilo aja per hari kalau sapi semental, kemudian dia minimal kehilangan 10%, minimal kehilangan katakanlah 1,2 on. 1,2 on kali berat hidup berapa harganya? 1,2 on dikalikan harga berat hidup, anggap aja murahnya 5, kalau sekarang 50.000 ya, 50.000 ketemu berapa? 50 kali 5.000, 6.000 rupiah. Pilih mengeluarkan 500 rupiah tapi selama 6.000 rupiah atau nggak mengeluarkan uang kehilangan 6.000 rupiah. Ini hitungan ekonomi yang perlu tapi kadang-kadang kalau out ya repot. Ini kan real. Jadi kalau normal itu kenaikannya sekian 1,2, tapi kalau katakanlah istilahnya cacingan minimal dia turun minimal itu 10%, bisa juga 50%. Kenapa? Kalau ketika fungsi hatinya udah rusak 50%, berarti turunnya 50%, karena hati tolak ukurnya. Berarti harusnya 1,2 hanya 6 on. Kerugian dia berapa? 6 on, anggap aja 5 on aja. 5 on kalikan 50.000, 25.000 per hari.
Tapi kalau memberi obat cacing hanya Rp500 per hari. Inilah edukasi yang ini bukan masalah kepentingan jualan obat, tidak, tapi kasihan. Karena pakan yang dia keluarkan tidak menjadi daging dan susu. Paham ya? Nah, itu. Kemudian pengobatannya satu kausatif dan simptomatis serta suportif. Simptomatis enggak? Pengobatan kausatif. Jadi kalau cacingan kita memberikan obat cacing. Untuk cacing hati ini karena memang target organnya di hati, ini paling efektif adalah obat cacing injeksi. Namanya Albenmer C15 150 injek itu. Itu yang paling cocok adalah itu. Kenapa? Karena kalau injeksi ini langsung masuk aliran darah langsung ke hati. Hampir lebih daripada 90% diabsorpsi. Tetapi kalau lewat peroral, contoh obat cacing cair, itu ya bisa. Itu hanya maksimal 60% yang diabsorpsi. Jadi kalau paling efektif adalah injeksi. Cuman sebelum pemberian obat cacing ini kita periksa konjungtivanya. Kalau ini udah warnanya terlalu pucat, abu-abu gitu, itu lebih baik disarankan. Ini punya resiko. Punya resikonya apa? Meninggal dunia. Kenapa? Karena hatinya berarti sudah rusak lebih daripada 50%. Nanti hati tidak mampu mengolah atau memetabolisme atau mendetoksifikasi obat cacing. Paham ya? Jadi ini paling penting, harus memberikan obat cacing. Nanti setelah itu dosisnya nanti dilihat di leaflet itu. Jadi dosisnya itu per 10 mili untuk 150 kg berat badan. 10 mili per 150 kg berat badan. Jadi kalau bobotnya cacingan itu paling 400 masih enggak jarang, 300 paling 60. Jadi ya butuhnya berarti sekitar 20 sampai 25 mili sekali injeksi. Ini langsung obat ini menangnya. Dan yang paling efektif hanya albendazole. Tidak ada yang mengalahkan albendazole untuk membunuh cacing hati. Mau ada Rasulullah untuk kalah, tetap menang albendazole. Itu literatur. Jadi golongan albendazole ini paling kuat untuk membunuh. Alhamdulillah satu-satunya perusahaan obat hewan yang memiliki albendazole injek hanya Mayer. Hanya Mayer, satu-satunya. Yang lain semuanya per oral. Itu insya Allah Indonesia ya, kalau negeri ada. Indonesia hanya Mayer. Ini bahasanya bioavabitasnya itu hampir 100% langsung bisa masuk ke darah kemudian ke hati, jadi akhirnya efektif. Nanti pemberian ini diiringi dengan pemberian vitamin A, ADE. Kenapa? Untuk regenerasi sel hati. Nah, karena hati ini sebenarnya luar biasa. Hati ini sebenarnya regenerasinya atau pemulihan itu paling cepat. Kalau nggak cepat mati dia. Kenapa? Karena kerjanya paling berat. Hati ini kerjanya paling berat dari hati. Jadi, tapi kalau tidak mau yang injeksi karena mahal ya pakai Albenmer Kalau bisa itu atau lebih bagus yang penting yang serbuk dicampur pakan. Jadi kalau untuk kasus cacing hati ini sebenarnya kalau cacing cair ini sifatnya untuk preventif. Untuk preventif yang sapi datang dan sebagainya, paham ya? Jadi kalau untuk aplikasi pengobatan itu yang bagus yang serbuk campur konsentrat sebenarnya albendazole. Itu insya Allah pengalaman saya di lapangan dulu di Mekarsari di Lembang itu skabies saja hilang yang serbuk karena kan parasit sama anti parasit. Skabies itu parasit, jadi skabies cacingan dikasih Albenmer C12 warna merah itu rontok sampai skabies juga bisa rontok itu kalau yang serbuk. Ini rata-rata kan rata jualannya Albenmer. Ini saya kan pengalaman praktek. Saya tahun 2009 itu di Mekarsari Lembang itu pengobatan cacingan sama skabies bersamaan gitu ya. Kan tidak mungkin saya memberikan kalau saat itu kalau ada merek mahal namanya Ivomek itu kan mahal 350.000, kasihan sekali kan. Zaman dulu itu net 350.000. Hanya bisa untuk nyuntik 3 ekor bayang. Kasihan kan peternak. Jadi saya akhirnya cukup memberikan Albenmer C12 saat itu harganya cuma 20.000 HET zaman dulu saya. Sekarang nggak tahu berapa cacing. Masih murah kan. Udah 15 tahun yang lalu saya itu 20.000 HET-nya.
Sekarang nasi 30.000. Itu efektif. ABNMC 20% yang serbu itu, tapi harus campur konsentrat. Campur konsentrat, nggak bisa taburin rumput, nggak bisa. Kalau sapi kan biasa pakai konsentrat ya, atau tidak, bisa paling efektif. Nanti ulang apa? Kalau dicekokin langsung itu saya aplikasi, karena itu kan tidak larut air. Itu tidak larut air, nanti ngambang. Akibatnya ngambang, akhirnya menempel lah di mulutnya. Menempel di mulutnya, akhirnya takutnya terbuang sama saliva, sama liur. Tapi kalau campur konsentrat, hanya 20 gram, campur konsentrat 2 kilo saja, udah ngaduk pasti masuk. Ya, makanya pakai sedikit atas tebu, Pak. Atas tebu, tapi kalau itu enggak sih baunya, tapi enggak, ya bau, tapi sekitar 2-5 kilo mah enggak ya bau, tapi enggak terlalu tajam, Pak. Tapi kalau pakai kelemahannya itu ngambang. Itu obat cacing serbu ini ngambang. Dia enggak bercampur sama air. Itu kelemahannya nempel aja. Nah, apalagi makanya sapi, makanya kan kadang ada aneh, sapi obat cacing bolus aneh, jangan sampai. Kalau bolus pasti dimuntahkan, bukan dimuntahkan, karena dia regurgitasi, keluarkan. Itu cuma orang nggak lihat. Makanya akhirnya petani percuma. Awalnya bentuk bolus di percuma. Makanya paling efektif kalau nggak serbu campur pakan atau cair. Kalau cair penyesakan bagus, Pak, jilatin malahan. Kalau itu kan dijilatin, Pak, ya. Sampai yang enaknya kalau obat cacing yang cair itu dijilatin. Itu nanti diulang 2 minggu. Kemudian yang suportifnya itu kan kausatifnya udah ya, obat cacing. Kemudian berikutnya suportifnya adalah pemberian vitamin A, ADE tadi untuk recovery. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian vitamin B12 karena anemia atau hemafit, kan ada ya obat khusus yang anemia kan ada, khusus ada hemafit ya, hemafit injek atau itu kan bagus itu, hemafit itu ada Fe-nya, beda sama hematofit ya. Hemafit itu ada Fe-nya, ferrum itu zat besi, ya enggak? Ada kopernya kalau nggak salah, ada koper, ada B12-nya, ada B1-nya itu. Jadi kalau untuk khusus cacingan hati ini pakai hemafit. Pakai hemafit, nama AD ini sebagai anti anemia. Dia ada B12, ada Fe, ada koper, ada kobal. Ini adalah unsur-unsur yang dibutuhkan untuk pembentukan sel darah. Itu paling penting. Itu sebetulnya. Nah, kemudian sebagai tambahan harian itu wajib diberikan vitamin dan mikro dan makro mineral untuk memperbaiki kondisi tubuh. Primavit ini wajib lah. Fungsi primavit ini paling esensial ini karena untuk mengembalikan termasuk bagaimana dia tidak jaundice anemia tadi, kemudian tidak botol hijau itu primavit. Kalau injeksi dia hanya sesaat. Tapi yang paling penting pemberian primavit minimal 2 minggu paling atau tidak 1 bulan, paling efektif 1 bulan, dan nanti termasuk gangguan reproduksi akan normal kembali. Ini paling penting. Primavit ini paling penting. Makanya kan contoh Pak Ade kalau jual sapi ke saya itu kan selalu kan bagus-bagus kan, karena banyak itu kan Pak ya, hampir tidak pernah Pak Ade ini pegangan Pak Ade ini ada cacing hati, belum pernah, sehat semua. Kenapa? Itu edukasi Pak Ade bagus kepada peternak. Terbukti ketika kita beli nyembelih nggak ada yang cacingan, semuanya bersih. Jadi itulah support kausatifnya dan suportifnya. Pokoknya intinya kalau untuk pencegahan sama tadi atau penyebab, jadi intinya pakan dan lingkungan, sinar matahari, air, genangan, dan sirkulasi udara. Kemudian kalau secara tadi menghindari bekicot, ya bekicot jangan sampai ada. Itu diantaranya katakanlah kita kalau secara apa itu istilahnya, memutus siklusnya kita memelihara bebek di kandang. Ini juga penting. Kenapa? Karena nanti bebek nanti akan makan bekicot sehingga vektor daripada cacing tidak ada. Jadi memelihara bebek. Yang paling doyan bekicot kan bebek. Ini kan sepele tapi kan belum tentu orang tahu karena nyata. Tapi kalau ayam enggak, ayam itu ada yang makan ada enggak. Tapi kalau bebek pasti. Kalau bebek mentok itu pasti makan bekicot yang panjang mulutnya itu ya. Jadi itu ini demikian materi tentang ilmu kesehatan hewan, lihat pengobatan dan pemberantasan fascioliasis pada sapi kambing domba. Semoga bermanfaat.
Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.